Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang kami muliakan, malam hari ini dengan bersyukur kehadirat Allah atas inayah dan taufiknya, alhamdulillah kita dapat hadir di Masjid Sunda Kelapa untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan kajian agama Islam, dan dilanjutkan insyaallah dengan sholat isya berjamaah. Kita berharap semoga segala aktivitas yang kita laksanakan senantiasa mendapat bimbingan serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kalau kita mengkaji secara mendalam tentang iman kita, maka hal itu tidak akan lepas dari keyakinan yang sangat kuat dan teguh dalam diri kita. Karena itu iman mencakup tiga hal. Yang pertama adalah i'tiqadun bil qalb, meyakini di dalam hati kita. Belum cukup hanya yakin dalam hati, karena nanti orang lain nggak tahu apakah kita seorang muslim atau bukan. Maka perlu wa iqrarum bil lisan, mengikrarkan dengan lisan bahwa kita seorang mukmin, kita seorang muslim dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak dan ibu sekalian, belum cukup sampai di situ. Harus dilanjutkan yang ketiga, wa amalun bil arkan, melaksanakan iman kita tadi, keyakinan kita pada Allah tadi dalam perilaku sehari-hari. Bohong kalau kita beriman tapi tidak beribadah. Kita beriman tapi tidak beramal soleh, itu imannya bohong. Karena itu para jamaah sekalian, bapak dan ibu-ibu, keyakinan merupakan suatu hal yang harus kita tanamkan dengan teguh dalam kalbu kita. Maka bagaimanakah keyakinan itu para jamaah sekalian? Al-yaqinu alladzi la yuzalu bisyak. Keyakinan adalah sesuatu yang diyakini yang tidak dapat dikalahkan oleh keraguan-keraguan. Maka Imam Al-Ghazali mengartikan yakin itu, kata beliau, seperti kita meyakini bahwa 3 lebih sedikit dari 10. Itu yakinnya nggak ada ragu-ragu. 3 lebih sedikit dari 10. Itu nggak bisa dirubah itu. Meskipun ada orang datang ke kita, orang itu bisa jalan di atas air, mungkin orang itu bisa terbang, atau orang itu bisa berjalan di atas api, dia mengatakan 10 lebih sedikit dari 3, nggak bisa. Tetap kita tolak. Ini yang disebut yakin, Pak. Nggak ada sedikit pun ruangan di dalam kalbu kita untuk keraguan-raguan. Maka para jamaah sekalian, perhatikan ketika umat Islam menghadapi pasukan musuh disebut perang Ahzab yang luar biasa. Ahzab itu artinya dari kata hizbun, partai-partai atau sekutu.
semua kabilah-kabilah Arab bersatu untuk menyerbu umat Islam di Madinah yang jumlahnya sangat terbatas. Waktu pasukan itu sudah bergerak dari berbagai kota menuju Madinah, dan mereka membangun barak militer di luar kota Madinah. Para jamaah sekalian, banyak sekali isu-isu, berita-berita yang membuat kecut orang-orang yang keyakinannya nggak kuat. Tetapi orang-orang yang keyakinannya seperti tadi, yang la yuzalu bisyak, tidak akan dipengaruhi oleh keraguan-raguan, nggak ada sedikit pun dalam hati kita, nggak ada ruangan untuk ragu-ragu. Maka ditegaskan Al-Quran, walamma ra'al mu'minun al-ahzab, ketika orang-orang mukmin melihat pasukan tentara sekutu Ahzab yang membangun barak militer di luar kota Madinah, luar biasa kuatannya, baik dari segi jumlah maupun senjata yang mereka gunakan, sama sekali tidak membuat kaum muslimin yang beriman, yang sudah dibina oleh Nabi selama bertahun-tahun, sedikit pun mereka enggak ragu. Mereka malah mengatakan, qulu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Mereka menghadap itu malah menjawab, mereka menyatakan, mengikrarkan, inilah apa yang telah Allah janjikan dan Rasulnya. Wa sadaqallahu wa rasuluh, dan sungguh benar janji Allah dan Rasulnya itu. Wa ma zadahum illa imanaw wa taslima, dan tidaklah menambah mereka tentang pasukan yang amat kuat yang akan menghancurkan mereka itu, kecuali iman mereka bertambah dan kepasrahan mereka pada Allah Subhanahu wa taala semakin bertambah. Inilah para jamaah sekalian yang disebut yakin. Enggak pernah ada keraguan. Sampai pun dia menghadapi musuh, dia malah mengatakan inilah janji Allah, dan janji Allah pasti benar. Maka semua itu tidak menambahkan pada mereka kecuali keimanan dan penyerahan diri pada Allah SWT. Ya, biqalbin salim, dengan hati yang pasrah. Kemudian dalam ayat yang lain ditegaskan, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum. Sesungguhnya orang-orang yang telah mendapatkan provokasi, ya, telah mendapatkan isu-isu yang disebarkan oleh manusia, innan nasa qad jama'u lakum, itulah provokasi yang disampaikan pada kaum muslimin, bahwa sungguhnya manusia telah berkumpul dalam jumlah besar untuk menghancurkan kamu. Fakhshawhum, dan mereka menakut-nakuti, menteror mental mereka, menteror kepribadian mereka. Fakhshawhum, tapi apa? Fazadahum iman. Justru semua itu menambahkan kaum muslimin, para sahabat Nabi, bertambah imannya. Apa mereka katakan? Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan mereka mengatakan dengan tegas, Allah yang mencukupi kami, dan dialah sebaik-baik pelindung. Enggak pernah takut. Dia mengatakan Allah yang mencukupi kami, dan dia sebaik-baik pelindung kami. Enggak ada perlindungan yang lain selain Allah. Maaf Bapak dan Ibu sekalian, kira-kira yang melindungi kita siapa kira-kira? Apa Ibu yakin kalau berlindung pada polisi? Ya. Polisi, kapan ketemu polisi kita? Nggak ada. Allah yang melindungi kita, Ibu. Maaf Bapak, Ibu, itu saya lihat di perkampungan yang padat, orang rumahnya di samping kali, Pak. Nggak ada itu pagar, nggak ada. Langsung bukan dari halaman rumah, bukan dari pintu rumah, langsung kali. Anak kecil berlari-lari depan rumah, nggak ada yang masuk kali.
Dijaga oleh malaikat. Kalau nggak dijaga, nah ini ya, itu maka dikatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Bapak dan Ibu sekalian, ini kalimat yang singkat tapi sangat luhur dan sangat mulia. Nabiullah Ibrahim ketika beliau diikat, dilempar ke dalam api yang menyala-nyala oleh Namrud. Maaf Bapak dan Ibu sekalian, saking besarnya api, dari jarak sekian meter itu udah panas. Mungkin Bapak dan Ibu nggak pernah tahu orang membakar bata ya. Saya waktu kecil sering. Orang membakar bata itu saking panasnya, dari jauh sudah panas. Nah, inilah api yang disediakan untuk Ibrahim itu dari jauh sudah panas. Sehingga mereka bingung bagaimana melempar Ibrahim. Akhirnya mereka ikat Ibrahim dengan tali, kemudian diputar, dibelandring, masuk ke tengah-tengah api. Apa yang beliau baca? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah berfirman, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kau dingin dan menyelamatkan Ibrahim. Begitu apinya habis, dari dalam para jamaah sekalian, abu muncul Ibrahim dalam keadaan sehat. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Luar biasa ini, Ibu. Fanqalabu bi ni'matin minallah, maka mereka kembali dengan memperoleh nikmat dari Allah, wa fadlin, dan karunia-Nya. Lam yamsashum su, mereka sama sekali tidak tertimpa oleh keburukan, oleh sesuatu yang mencelakakan. Wattaba'u ridwanallah, dan mereka mengikuti keriduan Allah. Wallahu dzu fadlin azim, dan Allah memiliki karunia yang sangat agung. Jadi mereka kembali dengan memperoleh nikmat rahmat dari Allah dan memperoleh keriduannya. Keriduan Allah ini yang paling tinggi, Bapak. Saya pernah ceritakan pada pengajian saya yang lalu. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil seluruh ahli surga. Kumpul semua ahli surga, Ibu. Begitu mereka berkumpul, Bapak dan Ibu sekalian, ditanya oleh Allah, ya ibadi hal raditum bi jannati, wahai hamba-hambaku, apakah kalian puas dengan surgaku ini? Ditanya Ibu. Mereka menjawab, ya Rabb, kaifa ma ardu, bagaimana aku tidak puas ya Allah, semua ada. Keinginanku yang baru terbetik dalam hatiku sudah tersedia. Kami merasa sangat puas ya Allah. Para jamaah sekalian, kemudian Allah bertanya pada mereka, maukah kalian memperoleh suatu karunia yang lebih mulia, lebih tinggi dari surga ini? Semua terdiam, menunduk, gak ada yang berenjak. Ditanya oleh Allah lagi, maukah kamu sekalian menerima sesuatu karunia yang lebih mulia dan lebih tinggi dari surga ini? Semua dia. Setelah 3 kali ditanya, mereka jawab, ya Rabb, wahai Tuhan kami nggak bisa bayangkan ada sesuatu yang lebih tinggi dari surga ini. Nggak bisa. Jadi nggak terbayang, Pak, sesuatu yang lebih indah, lebih mulia, lebih agung dari surga. Nggak bisa dibayangkan oleh mereka. Kemudian saudara sekalian, Allah menyampaikan pada mereka, aku sertakan pada kamu sekalian ridwani, keriduanku, fala askhatu abada,
aku liputi kamu sekalian dengan keridhoanku, maka aku tidak akan murka untuk selama-lamanya. Lebih tinggi. Ya, keridhaan Allah lebih tinggi dari syurga. Masya Allah para jemaah sekalian. Maka di sini wattaba'u ridwanallah, mereka mengikuti jejak jalan menuju keridhaan Allah. Dan Allah memiliki karunia yang sangat agung. Kemudian dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan bertawakallah kamu setelah yakin kita tawakal kepada Tuhan yang Maha Hidup, alladzi la yamut, yang tidak pernah mati. Ya. Semua makhluk mati. Semua makhluk hidup mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Allah tidak mati dan tidak pernah mati. Ayat lain menegaskan wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan terhadap Allah hendaklah bertawakal orang-orang mukmin. Kita semua bertawakalnya pada Allah, Ibu. Gak bisa ada orang mengamankan kita. Kita menjadi aman. Gak bisa Allah. Maaf ya Bapak dan Ibu sekalian. Bagaimana Allah mengamankan kita, Pak? Dengan cara yang luar biasa. Saya ambil contoh Bapak dan Ibu, ada orang yang sudah ditentukan oleh penguasa yang sangat otoriter bahwa si A harus dihabisi. Nah, dari sekian orang yang ditugaskan oleh penguasa yang otoriter itu, ada lebih dari 30 orang. Itu orang pengikut-pengikut setianya yang luar biasa. Yang kalau penguasanya mengatakan langit itu kuning, dia mengatakan kuning. Gitu kira-kira. Satu. Tapi maaf Bapak, dari sekian puluh orang itu ada satu orang yang mau mengambil resiko yang sangat berat. Orang inilah yang menginformasikan kepada si A itu. Setiap ada rapat rahasia, awas, jangan lewat situ. Pada si A tadi, Pak. Awas, jangan diberitahu terus. Padahal ini Pak, kalau ketahuan bosnya, oh dia dulu yang dihabisin Pak. Tapi itulah Allah menggerakkan hati salah seorang hambanya untuk melindungi salah seorang makhluknya juga, hambanya juga, melalui iradah dari Allah, sehingga hati orang itu ya condong untuk melindungi dia, menyelamatkan. Luar biasa. Jadi Allah kalau misalnya ada tentara, ibu-ibu, bapak mengatakan, "You jangan takut, saya jamin keamanan." Kira-kira kita ya, apa tahu kalau dia ada perampok ke rumah kita, dia tahu? Nggak pernah tahu, dia orang tempatnya juga jauh. Maka ini para jemaah sekalian, tawakal 'ala Allah. Allah menjaga kita. Bapak dan Ibu serta para jamaah sekalian, Mustafa Lutfi Al-Manfaluti, seorang pujangga Mesir, pernah meneliti di ladang-ladang di Mesir. Itu mereka biasa bertanam jeruk, ada sayuran. Ada seorang petani tertidur saking capeknya, siang hari habis makan tidur, lelap tidur. Itu ada kalajengking besar, Pak.
Jadi Arab itu kalau jengking itu besar. Ya kalau menyengat itu orang bisa pingsan, besar sekali. Kalau kita kan kecil, besar. Kalau jengking itu terus mendekat petani yang sedang tidur itu. Maaf para jamaah sekalian, sebelum sampai kepada orang yang lagi tidur itu, tiba-tiba ada ular sawah menerkam kala jengking tadi, Pak. Setelah kala jengkingnya diterkam, ular sawah ini akan mematok petani yang lagi tidur tadi. Dia mendekati. Sebelum sampai kepada petani yang sedang tidur tadi, tiba-tiba ada burung yang mematok ular itu dipawat. Ini perlindungan Allah. Yang si petani sih nggak tahu menahu, pokoknya dia tidur nyenyak aja. Padahal ada peristiwa yang mengerikan sebetulnya. Ya, inilah. Termasuk badan kita, Pak, ada apa namanya? Zat imunisasi yang membuat kita menolak penyakit. Kalau nggak ada daya tahan tubuh kita habis, kita mau penyakit banyak ini, Pak, di sini. Tapi ada daya tahan. Itu semua adalah perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam ayat lain tegaskan, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan siapa yang bertawakal pada Allah, maka Allah yang akan mencukupi dia. Dijamin oleh Allah, enggak akan kekurangan. Hasbuhu ay kafihi. Allah lah yang akan mencukupi orang itu. Kemudian tegaskan dalam sifat orang-orang mukmin, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu apabila disebutkan asma Allah, wajilat qulubuhum, hati mereka bergetar karena merasakan keagungan Allah tadi. Wa idza tuliyat, dan apabila dibacakan alaihim atas mereka ayatuhu, ayat-ayatnya, zadathum imana, iman mereka semakin bertambah. Disebut asma Allah, dia bergetar merasakan keagungan Allah yang luar biasa. Dibacakan ayat-ayatnya, dia akan bertambah imannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan terhadap Tuhan mereka berserah diri. Bapak, ibu-ibu dan para jamaah, itulah beberapa ayat Al-Quran yang menegaskan kita supaya yakin, seyakin-yakinnya, tidak boleh ada keraguan, dan kemudian kita bertawakal. Kemudian keterangan-keterangan hadis banyak juga menjelaskan lebih jauh tentang ayat-ayat yang kami baca tadi. Di antaranya an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, qala, dia menuturkan, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, uridat alayyal umam, ditampakkan padaku bangsa-bangsa terdahulu. Jadi bangsa-bangsa dulu, umat Nabi Nuh, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Musa, tampakkan pada Nabi. Fara'aitun nabiyya, maka aku jumpai ada seorang nabi, wa ma'hur ruhaid, dan rombongan jamaahnya kurang dari 10 orang. Jamaahnya ada 8 atau 9, kurang dari 10 orang. Ar-ruhaid, ruhaid jam'u rahtin, rombongan yang jumlahnya kurang dari 10, itu disebut ruhaid dalam bahasa Arab. Ya, satu nabi ada pengikutnya, umatnya itu kurang dari 10 orang. Wan nabiyya, dan ada seorang nabi yang ma'ahur rajul war rajulani, ada seorang nabi yang pengikutnya cuma 1, ada yang cuma 2 orang. Wan nabiyya laisa ma'ahu ahad, dan beliau menjumpai nabi
yang tidak ada pengikutnya seorang pun, Pak. Nggak ada pengikutnya, sama sendirian dia. Idrufi ali sawadun azim. Tiba-tiba ditampakkan padaku ada serombongan besar jumlah. Rombongan manusia, Pak, jumlahnya banyak sekali. Sawadun azim. Ya. Ada kalimat fa'alaika bisawadil a'zam, kata Nabi. Kalau kamu jumpai dalam masyarakat umat Islam ini perpecahan-perpecahan, ya, perdebatan-perdebatan yang enggak ada ujung pangkalnya, perselisihan-perselisihan, fa'alaika bisawadil a'zam, maka ikutilah olehmu mayoritas umat Islam. Itu pegangan kita, Pak. Ya, kalau kita banyak berselisih, udah pokoknya bergabunglah dengan mayoritas umat Islam. Mainstreamnya, ya, mainstreamnya umat Islam. Kalau di Indonesia ini mainstreamnya NU dan Muhammadiyah, mainstreamnya, ya, kelompok terbesar. Nanti ada organisasi lain itu afiliasinya ke situ, Pak, dua itu. Misalnya Al-Wasliyah itu berarti dekatnya ke NU, ya. Misalnya Persis dekatnya ke Muhammadiyah, ya gitu ya. Al-Irsyad dekatnya ke Muhammadiyah. Matlaul Anwar dekatnya ke NU, itu pokoknya dua itu. Di Indonesia, di negeri lain ya itu yang disebut as-sawadul a'zam, ya, kelompok terbanyak, kelompok mayoritas. Nah, kata Nabi, kalau kamu jumpai perselisihan di tengah-tengah masyarakat kamu, sudah kamu bergabung saja. Fadhanantu annahum ummati. Kata Nabi, saya mengira itu serombongan orang yang jumlahnya banyak itu, beliau mengira itu umatku, kata Nabi. Ya, dikira oleh Nabi. Faqila li, tiba-tiba dikatakan padaku, kata Nabi, hadza Musa wa qaumuhu. Oh, ini adalah umat Musa dan kaumnya. Ternyata bukan umat Nabi Muhammad, jumlahnya banyak sekali. Dia adalah Musa dan umatnya. Tapi kemudian walakin inzur ilal ufuqi. Coba Muhammad kamu lihat ke depan. Sejauh mata memandang. Rombongan manusia dalam jumlah yang enggak terhitung. Sejauh mata memandang. Kemudian kata Nabi, fanazartu fa idza sawadun azim. Saya melihat ke arah depanku, kata Nabi, tiba-tiba sejauh pandangan mataku ada jumlah manusia yang sangat besar jumlahnya. Unzur ilal ufuqil akhar. Belum cukup, Nabi diperintahkan, lihatlah Muhammad kepada arah yang lain, sebelah kirinya, sebelah kanannya, semua, sebelah belakangnya. Fa idza sawadun azim, kami jumpai rombongan manusia di depan, sebelah kiri, sebelah kanan, belakang, luar biasa. Faqila li, maka dikatakan, hadhihi ummatuk Muhammad, inilah umatmu. Ternyata lebih besar ini dari umat Nabi Musa. Wah, luar biasa. Hadhihi ummatuk, ini umat Muhammad. Wa ma'ahum sab'una alfan, dan beserta mereka itu, kata dijelaskan pada Nabi, sab'una alfan, ada 70.000 yang yadkhulunal jannata, masuk surga, bighairi hisabin wala azab, tanpa hisab dan tanpa azab. Bayangkan, ada 70.000 masuk surga langsung, tanpa hisab, tanpa azab. Enggak perlu dihisab lagi, masuk 70.000. Ya, para jamaah luar biasa ini, Pak. Sebab dalam jok, ibu-ibu, ya, guyonan ini sekarang ini di abad modern dan postmodern nanti, itu peran kaum wanita luar biasa, ya, sangat besar peranan
kaum wanita, ibu-ibu sangat luar biasa. Bisa mempengaruhi pemimpin-pemimpin negara. Bapak saya, ibu-ibu saya yang ngasih kuliah di perguruan tinggi favorit seperti UI dan lain-lain, itu terbanyak mahasiswi. 65% itu mahasiswi. Dan pintar-pintar yang dapat IP 4,00 itu kebanyakan mahasiswi. Mengapa? Dia rajin. Kalau mahasiswa kurang rajin. Umumnya Pak ya. Masuk orang tulisan juga asal aja. Saya kalau ngoreksi tulisan mahasiswa itu capek. Asal kalau yang mahasiswa itu rapi. Ini luar biasa peran ya. Sehingga dalam Jogba disebutkan katanya nanti di akhirat bahwa waktu orang dibimbing oleh malaikat menuju surga, ya, itu malaikat mengumumkan semua yang akan menuju surga berbaris suami istri semua berbaris. Kata malaikat, yang kelompok suami takut istri baris sebelah kiri betul ya, suruh baris Pak. Ternyata bapak-bapak ibu begitu baris Pak, semua laki-lakinya sebelah kiri semua ya, ada satu yang sebelah kanan gagah jalan mentang-mentang satu ini stop malaikat. Oh kamu ini kok berani-berani sebelah kanan, yang lain sebelah kiri, kenapa kamu bisa sebelah kanan? Apa jawabnya? Oh iya, saya di sebelah kanan ini disuruh istri saya kata. Wah kamu lebih parah, di akhirat masih tunduk sama istri ya, di akhirat masih tunduk sama istri ya, ini joke aja. Maksudnya memang di Quran Pak disebutkan Pak peran wanita itu. Coba Nabi Musa selamat, siapa yang melindungi? Istrinya Fir'aun, Siti Asia. Itu waktu Fir'aun melihat Musa udah ya, tapi kata Asia, janganlah yang ini satu, jangan. Dilindungi, dipelihara. Bayangkan itu. Sebaliknya ada yang suaminya baik, istrinya nggak baik. Istri Nabi Lut, ya. Suaminya baik seorang Nabi, istrinya nggak baik. Jadi ini peran. Jadi para jamaah sekalian, sekarang kita kembali kepada hadis ini. Tapi tadi itu guyon aja ya, guyon aja. Jangan dimasukkan dalam. Nah, kemudian apa disebut di sini? Summa nahadha fadakhala manzilahu. Setelah Nabi informasikan ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, Nabi tinggalkan sahabatnya. Beliau masuk rumah. Apa? Fahadun nasu fi ulaika alladzina yadkhuluna aljannata bila hisabin wala azab. Maka semua sahabat berdiskusi membicarakan siapa 70.000 orang itu. Ya, masing-masing berpendapat. Faqala ba'duhum fala'allahum alladzina sahibu Rasulullah. Sebagian mengatakan, oh itu adalah para sahabat-sahabat Nabi yang paling awal. Pengikut Nabi yang paling awal 70.000. Yang lain mengatakan waqala ba'duhum, yang lain mengatakan lagi fala'allahum alladzi wulidu fil Islam. Oh mereka itu orang-orang yang sejak lahir sebagai orang muslim. Falam yusyriku billah, dan mereka tidak syirik pada Allah. Wa dzakaru asya', dan disebutkanlah pendapat-pendapat yang berbeda-beda satu sama lain. Ini Pak, sahabat juga begitu Pak. Kalau nggak ada Nabi berbeda pandangan, ya biasa. Begitu Nabi datang baru mereka terima. Fakharaja alaihim Rasulullah. Pada saat mereka berdebat seperti itu, Rasul datang lagi pada mereka. Kata Nabi, "Mallazi takhuduna fi?" Apa yang kalian perdebatkan? Apa yang kalian diskusikan? Fa ahbaruhu. Maka mereka katakan, Rasulullah, kami mendiskusikan 70.000 orang itu. Ada yang berbuat begini, begini, begini. Apa jawab Nabi? Humul ladzina la yarquna wa la yastarqun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak pernah menjampi, wa la yastarqun, dan tidak pernah meminta jampi,
Wala yatatayyarun, dan tidak pernah menganggap sial. Jangan sampai menganggap sial, enggak boleh. Ya. Apa-apa, wah, sial nih gara-gara. Ya. Tukang bajai bawa saya, Ibu. Ya. Enggak taunya dia salah jalan, tangkap polisi. Apa katanya? Oh, dasar sial nih, istri saya lagi hamil nih, sial dulu nih katanya. Ah, itu nggak boleh, ya, nggak boleh, nggak boleh. Ya, tidak ada yang sial. Ya, para jamaah. Sial karena perbuatan kita salah. Nah, ini para jamaah sekalian. Ya, jadi tidak pernah menjampi dan tidak pernah meminta jam. Oh, bagaimana kalau kita minta didoakan dengan dikasih air? Itu nggak apa-apa, doa namanya, ya. Itu namanya doa, bukan jampi, bukan. Ya, kalau jampi itu omongannya nggak jelas itu, Pak. Ya, jampi itu omongannya nggak jelas. Katanya beli ngalor, beli ngidul, ah itu nggak jelas. Ya, nah itu. Kalau doa jelas, ya, itu para sahabat Nabi sering berdoa. Dan itu dilaporkan pada Nabi. Di antaranya berdoa dengan membacakan surat Al-Fatihah. Boleh. Tidak boleh menganggap sial. Oh, kalau begini sial, ini sial. Ya, berjamaah sekali. Kemudian apa? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan terhadap Tuhan mereka bertawakal. Artinya apa di sini? Akidahnya murni. Tidak bercampur dengan syirik, baik syirik akbar maupun syirik asghar, syirkul jali yang terang-terangan maupun asyirkul khafi atau syirik yang tersembunyi. Enggak sama sekali, dia bersih. Dilanjutkan mereka bertawakal pada Allah SWT. Maka para jamaah sekalian, tauhid kita, akidah kita harus jangan tercampur dengan hal-hal yang meragukan kita. Nah, tiba-tiba faqama, berdiri Ukasyah ibnu Mihsan, seorang sahabat bernama Ukasyah bin Mihsan al-Asadi. Ini fannya Asadi, orang Arab itu punya fan. Ada At-Tamimi, ada Bani Nazir, Bani Muttalib, ada lagi Bani Zuhra, ya, ada As-Saqafi, ada macam-macam ya. Ini sini Al-Asadi, ya, nama kebangsaannya. Faqala, dia tiba-tiba mohon, ud'ullaha an yaj'alani minhum. Rasulullah, berdoalah untukku supaya kami termasuk 70 itu, kata beliau. Apa jawab Nabi? Anta minhum, kamu termasuk 70.000 orang itu. Luar biasa. Ya, Ukasyah bin Mihsan dijamin termasuk 70.000 orang. Tiba-tiba bangun juga, faqama rajulun, seorang sahabat yang lain berdiri juga, faqala, dia meniru-niru Ukasyah, ud'ullaha, berdoalah pada Allah wahai Nabi, an yaj'alani minhum, supaya kami dimasukkan kelompok mereka. Faqala, apa Nabi menjawab? Sabbaqaka Ukasyah. Wah, kamu sudah dahulu Ukasyah, enggak bisa. Karena orang ini belum memiliki ibadah dan amal seperti Ukasyah. Suka niru-niru aja. Orang niru-niru itu nggak bagus, Pak. Ya, nggak bagus. Jangan niru-niru. Ya, sering itu orang niru-niru, Ibu. Ya, ada seorang petani singkong. Singkongnya panen, Ibu. Bapak. Nah, akhirnya dia ingat pada guru ngajinya, ya, pada seorang kiai sepuh, guru ngajinya. Akhirnya dia bersihkan tuh singkong, ada berapa kilo, ibu-ibu, bersih, dibungkus pakai kertas kado. Jadi meniru-niru itu nggak bagus. Ya, kita ingin didoakan oleh Nabi, ya, tapi ibadah kita, amal soleh kita belum memadai. Ya, saya ceritakan tadi ada petani singkong, kemudian singkongnya panen, dia ingat guru ngajinya, ya, seorang kiai,
Lalu dia ingin menghadiahkan, dibungkus ada berapa kilo, dibungkusnya pakai keras kado supaya bagus, dikasih kotak dulu, kardus kotak. Akhirnya dia serahkan, Pak Kiai, saya ini baru panen singkong. Saya tahu singkong ini nggak ada harian, tapi saya ingin menghadiahkan pada Pak Kiai. Diterima Pak. Oh terima kasih. Nah Kiai itu kan di kamarnya banyak hadiah dari orang lain, nggak ingat lagi dia dari siapa itu, banyak sekali. Akhirnya dia terima singkong itu, dia taruh di situ, dia ambil satu hadiah. Nih sekarang bawa buat kamu, buat ke rumah ya. Dibawa ke rumah. Begitu dibawa ke rumah, si petani singkong tadi dibuka tuh, tetangganya lihat. Ya ampun, isinya ada sarung sama rinda, ada bahan jas, ada topi, kemudian ada uangnya untuk bikin jas itu 2 juta. Wow. Tetangganya tanya, kamu ngasih apa ke Kiai ini? Katanya. Pertanyaan begitu Pak, kamu ngasih apa? Ngasih singkong katanya. Wah, tetangganya mikir nih, ngasih singkong aja dapat jas, dapat uang, dapat sarung. Kalau saya ngasihnya banyak, mesti dapat lebih banyak lagi. Pikirannya begitu Pak, niru-niru. Akhirnya tetangganya itu ya beli sarung, beli segala macam, ya, dengan harapan mendapat lebih banyak. Padahal Quran katakan, wala tamnun tastaksir, jangan kamu menghadiahkan sesuatu dengan mengharap mendapat lebih banyak, jangan, kata Quran. Nah orang itu langsung datang ke tadi, Pak Kiai saya ikhlas ridho ini buat Pak Kiai, ikhlas ridho buat Pak Kiai. Ya terima kasih, kata Pak Kiai. Taruh. Kiai ambil Pak, ya ngambilnya dapatnya yang nih bawa pulang. Oh seneng dia, berat dikira barangnya bagus-bagus Pak ya. Sampai di rumah dibuka singkong tetangganya tadi. Mengapa? Karena dia suka niru-niru aja ya. Nah ini para jamaah. Yang tadi ikhlas beneran ya, yang ini ikhlas bohong ya. Nah, para jamaah sekalian, kita lihat kemudian ya, dari kalimat ini kata Nabi, sabbaquka biha Ukasyah. Oh kamu sudah didahului Ukasyah, nggak bisa. Muttafaq alaih, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Karena itu Bapak Ibu sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiasakan membaca doa. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Abbas juga ini. Kana yaqul, beliau biasa berdoa, Allahumma laka aslamtu. Wahai Allah, kepadamu aku menyerahkan diri. Laka aslamtu. Wabika amantu, dan terhadap engkau ya Allah aku beriman. Wa alaika tawakkaltu, dan padamu ya Allah aku bertawakal. Wa ilaika anabtu, dan kepadamu aku kembali. Wabika khosamtu, dan kepadamu aku mengadu. Mengadunya hanya kepada Allah, tidak kepada orang. Kalau mengadu pada orang paling-paling ya kasihan, malah kita jadi hina Pak ya. Mengadu pada si anu kita susah, malah semakin hina. Mengadu pada Allah terbaik. Allahumma inni a'udzu bi'izzatika, wahai Allah sesungguhnya aku berlindung dengan keagunganmu. La ilaha illa anta antudillani, yang tidak ada Tuhan kecuali engkau untuk tidak menyesatkan aku. Antal hayyu, engkaulah yang maha hidup. Alladzi la yamutu, yang tidak pernah mati. Wal jinnu wal insu yamutuna, sedangkan jin dan manusia semuanya mati. Inilah doa yang bagus. Satu lagi, hasbunallah wa ni'mal wakil, ya, dibaca oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya ketika menghadapi perang yang berat sekali. Ya, maka para jamaah sekalian, lafaz itu hasbunallah tadi baik sekali. Kalau kita sedang menghadapi berbagai keresahan, baca terus. Ya, saya sudah berikan itu bacaan bahwa kepada banyak orang yang alhamdulillah. Tadi malam ada anak muda ya, kena penyakit gangguan kejiwaan,
Wah, bertahun-tahun mendera dia. Tadi malam dia menangis keras di rumah. Saya baca ini, kasih bacanya. Kata orang tuanya, nelpon saya. Ada salah seorang guru kita di sini, guru ngaji kita. Ya, waktu akan melakukan operasi tumor di otak yang di belah ya. Waktu saya datang ke rumah sakit, saya sampaikan, Ustaz, antum baca ini deh. Sejak dibius itu sampai dia nggak sadar baca hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah. Itu operasinya berhasil, sampai sekarang dia sehat. Padahal tumor otak. Jadi bapak dan ibu-ibu boleh bacaan ini, bapak ibu-ibu baca. Ya, kalau lagi menghadapi hal-hal yang berat. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu aja. Ya, dibaca pada setiap saat. Nah, kemudian doa ini juga sangat bagus ini. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu. Allahumma inni a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta antudillani antal hayyul ladzi la yamut. Sampai situ. Ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kemudian dalam keterangan yang lain ada disebutkan juga Bapak dan Ibu-ibu, an Ibni Abbas, dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoinya, qala, dia menuturkan, kata beliau, hasbunallah wa ni'mal wakil qalaha Ibrahim. Lafaz hasbunallah wa ni'mal wakil dibaca oleh Ibrahim hina ulqiya finnari, ketika dia dilemparkan ke dalam api tadi yang saya ceritakan tadi. Itu hadisnya dari Ibni Abbas. Ya. Wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan dibaca oleh Nabi Muhammad, ya, hina qalu, ketika orang mengatakan innan nasa qad jama'u lakum fahsyauhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dibaca Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Bapak dan Ibu, hadisnya sahih, riwayat Imam Bukhari. Ya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, ya, dalam riwayat lain tegaskan, ya, an Ibni Abbasin, dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, kana akhiru qauli Ibrahim hina ulqiya finnari hasbiyallah wa ni'mal wakil. Adalah kalimat terakhir Ibrahim waktu beliau dilemparkan dalam api, adalah hasbiyallah wa ni'mal wakil. Jadi kalau hasbiyallah itu untuk aku, kalau hasbuna untuk kami, ya, bedanya itu aja. Para jamaah sekalian, inilah yang bisa kami sampaikan malam hari ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf saya ada acara yang ada di sini nyambung acara lain. Jadi mohon maaf tidak bisa memberikan waktu untuk tanya jawab. Insyaallah berikan pada kesempatan lain. Kita akhiri dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Song alam
terlaksana.